Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ufi Holfiah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya perkenalkan, Bapak Tugu Aripianto selaku fasilitator, Ufi Holfiah selaku calon guru penggerak angkatan 11 dan Ibu Elsa Khairotunisa selaku pengajar praktik. Selanjutnya, refleksi diri. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik tentu pernah mengalami perasaan emosi dalam diri seperti marah, kecewa, khawatir, stres, bahkan sedih, disebabkan berbagai banyak faktor, baik karena faktor internal sekolah atau faktor eksternal sekolah. Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita mengontrol emosi diri? Nah, maka kita akan mempelajari dalam modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial dan emosional, begitu juga keterkaitannya dengan modul materi sebelumnya. Tujuannya supaya kita sebagai pendidik mampu mengelola emosi saat mengimplementasikan pembelajaran di kelas yang terintegrasi dengan PSE, dan kita sebagai pendidik menjadi diri yang profesional, bahkan menjadi guru yang dirindukan kehadiran kita oleh murid. Berikutnya terdapat pertanyaan pemantik 1, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Nah, pembelajaran sosial emosional memiliki pengertian dan tujuan. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran sosial emosional, yaitu proses pembelajaran individu untuk memahami dan mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang positif dengan orang lain, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian memiliki tujuan memberikan pemahaman lebih mendalam dengan teknik mindfulness tentang pengembangan kesadaran diri, pengelolaan emosi, menumbuhkan empati, membangun keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya, pencapaian pembelajaran sosial dan emosional. Sosial dan emosional memiliki 3 pencapaian, yaitu 1. Peningkatan 5 keterampilan sosial emosional KSE dengan hasil peningkatan perilaku positif seperti meningkatkan kesadaran diri, empati, pengelolaan emosi, dan sosial. Kedua, lingkungan belajar yang suportif, menghasilkan mengurangi perilaku negatif pada diri murid. Ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, toleransi, dan hormat kepada orang lain, menghasilkan peningkatan performa akademik murid dan mengurangi tingkat stres pada murid. Berikutnya terdapat kompetensi sosial dan emosional, yaitu keterampilan berelasi dan kerjasama dan resolusi konflik, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada juga kesadaran diri, pengenalan emosi, dan pengelolaan diri, pengelolaan emosi dan fokus, serta kesadaran sosial, yaitu empati. Berikutnya, well-being. Apa itu well-being? Sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Well-being tidak hanya melibatkan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, emosional, dan sosial. Terdapat 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan pengenalan kekuatan serta kelemahan diri dalam konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri,
Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan agar dapat mencapai tujuan, menjalani kehidupan yang seimbang, dan menangani tantangan yang efektif. Berikutnya, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Berikutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Proses memiliki solusi yang mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang terdapat pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ini melibatkan analisis yang mendalam, penilaian risiko dan manfaat, serta pemikiran yang etis. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Berikutnya, kesadaran penuh atau mindfulness. Yang pertama, perhatian yang disengaja. Kedua, momen sekarang. Ketiga, welas asih. Keempat, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. Dan yang kelima, menerima pengalaman positif atau negatif. Berikutnya terdapat teknik stop. Stop di sini yang pertama adalah S-nya stop, berhenti sejenak. T-nya take a breath, ambil nafas. O, observasi. P, proceed atau lanjutan. Dengan teknik ini, syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Berikutnya, implementasi KSE. Terdapat 4 implementasi KSE. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat, penguatan KSE pendidik dan juga ketenaga pendidikan. Berikutnya, fakta penting tentang PSE. Yang pertama, mengabaikan pengembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Berikutnya, perkembangan sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja, dan murid yang berkembang secara sosial emosional dapat saat yang bersamaan pun berkembang secara akademik. Berikutnya terdapat pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antara modul-modul sebelumnya dengan materi saat ini yaitu berpihak pada murid. Kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga PSE. Menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kaitan PSE dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui PSE, guru mampu menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, serta bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, kaitan PSE dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan juga mandiri. Untuk dapat mewujudkan PSE melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Kemudian melalui nilai dan perannya, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan sekolah, sehingga tercipta kondisi belajar yang nyaman, aman, sehat, suportif, bahagia, dan juga bermakna bagi murid. Ketiga, kaitan PSE dengan visi guru penggerak.
Melalui PSE yang terintegrasi dengan 5 KSE, guru mampu mewujudkan visi yang diharapkan, yakni dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berkarakter, kreatif, inovatif, mandiri, berwawasan global, serta menguasai iptek dengan rasa bahagia sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Keempat, kaitan PSE dengan budaya positif. Melalui PSE yang terintegrasikan 5 KSE, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing murid yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan mengelola emosi serta dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Berikutnya, yang kelima yaitu kaitan PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui PSE, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik sesuai dengan kebutuhan belajar murid, antara lain 1. Identifikasi perasaan, 2. Identifikasi emosi, 3. Menuliskan ucapan terima kasih, dan yang keempat, bermain peran. Berikutnya terdapat pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan yang pertama yaitu, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya berkaitan dengan pengembangan karakter murid saja dan terpisah saat pembelajaran di kelas, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademik saja. Kemudian, setelah mempelajari modul 2.2 tentang PSE, ternyata PSE memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologi murid dan juga pendidik. Berikutnya 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi. Kedua, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati. Ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Berikutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid, mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas harian, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan meningkatkan kolaborasi. Kedua, bagi rekan sejawat, yaitu mengadakan pelatihan terkait diskusi rutin mengenai PSE, serta menciptakan komunitas belajar sebagai wadah pendukung untuk berbagi praktik positif serta strategi dalam mendukung kesejahteraan sosial dan emosional murid. Demikian video yang dapat saya paparkan. Sebelumnya terima kasih atas segala perhatian. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, mari menggerakkan. Saya Ufi Holfiah, calon guru penggerak angkatan 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.